Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan judul Kebangkitan Penuai-penuai Jiwa. Saya mengambil di dalam 1 Korintus 16 ayat 15 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Ada suatu permintaan lagi kepadamu saudara-saudara. Kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akhaya, dan bahwa mereka telah mengabdikan diri mereka kepada pelayanan orang-orang kudus. Karena itu taatilah orang-orang yang demikian, dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah. Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus, dan Akhaikus, karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu. Karena mereka menyegarkan rohku dan rohmu, hargailah orang-orang yang demikian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita seringkali cenderung memandang sebelah mata untuk sesuatu yang kecil, yang biasa, dan yang sederhana. Contohnya seperti berkat yang kecil, kemampuan yang kecil, atau benda yang kecil. Namun di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-27 sampai 29 dikatakan, tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Rasul Paulus berkata bahwa jemaat di Korintus hendaknya mentaati dan menghormati orang-orang seperti Stefanus, Fortunatus, dan Akhaikus yang sudah mengabdikan dirinya kepada Allah. Inilah contoh orang-orang yang tidak berhenti melayani Tuhan. Hidup mereka persembahkan untuk Tuhan, untuk menjadi teladan, garam dan terang, menjadi berkat dan berdampak besar bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, dimanapun posisi kita berada, itulah ladang pelayanan kita, di sekolah, di persekutuan, di kompleks kita, di pekerjaan kita. Jangan pernah kita lelah memberitakan Injil bagi mereka yang belum mengenal Tuhan. Jangan kita mundur, tetapi tetaplah kita menjadi orang-orang yang selalu mengabdikan diri dalam panggilan melayani Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa dimanapun kita berada. Saya percaya tantangan tidak sedikit yang kita alami, tetapi komitmen yang paling penting itu yang dibutuhkan oleh Tuhan. Komitmen seseorang diukur ketika tantangan itu datang, apakah ia lari atau tetap setia mengabdikan diri kepada Tuhan. Hal yang kedua yang kita belajar untuk menjadi penuai-penuai jiwa, jadilah orang yang selalu memberikan kesegaran baru bagi orang lain. Saya baca di dalam ayat yang ke-18 dikatakan, karena mereka menyegarkan rohku dan rohmu, hargailah orang-orang seperti mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, saya berdoa kiranya ada kebangkitan besar dengan hadirnya orang-orang seperti Stefanus, Fortunatus, dan Akhaikus, orang-orang yang tidak pernah lelah berjuang, terus bergerak, menjangkau jiwa-jiwa dalam hidupnya, dalam perkataannya bagi kemuliaan Tuhan. Kebangkitan besar terjadi di 3 generasi, generasi anak, generasi muda, dan generasi orang tua, lewat orang-orang yang sungguh-sungguh berkomitmen untuk setia melayani Tuhan.
Tuhan Yesus kiranya memberkati kita. Amin.